Karena jenderal itu memberi komando. Dan mereka yang melakukan koreksi itu jadi pahlawan semua sekarang itu. Ya, belum pernah terjadi di era sebelumnya. Pangdam 3 Siliwangi. Ingat konstitusi, sesuatu yang harus menjadi perhatian sekali. Pak Presiden, kita cuma menyampaikan isi hati. Jika ini tidak ada yang berminat, sampai sekarang tidak ada investor. Dilanjutkan atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Jumpa lagi di Khas Channel. Prof. Abbas, Ya. Sehat-sehat? Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu. Jadi sesuai episode sebelumnya, hari ini kita punya kesempatan untuk membahas tentang isu yang beberapa minggu lalu cukup memanas dan kelihatannya buntutnya itu makin panjang. Ya. Ya, kenapa saya bilang makin panjang? Semua parti TNI itu merasa terusik ya, dan terbangun dari tidur. Seorang Pangdam 3 Siliwangi coba mencurahkan isi hatinya. Nah, saya juga sempat terkaget. Siapa beliau? Mungkin Prof. lebih mengenal. Baik, terima kasih, Bib. Nah, karena kita Khas Channel by empiris, bisik-bisik, dan sampai kekinian, nah ini saya juga mengikuti, Bib. Ini Maijen Kunto Arifibowo, ini putranya Pak Sutrisno. Sutrisno. Wapres. Tri Sutisno. Ya, Ya, dan mantan Panglima. mantan Panglima. Dan beliau lulusan ATK, ya, bukan dari AMN. Nah, itulah hebatnya waktu itu Soeharto memilih. ATK apa tuh? Akademi Teknik gitu. Oh, Ya. Kalau sekarang Akabri kan? Enggak, ATK tersendiri dulu itu. Oh, beda. Jadi, berkembang ya kelembagaan itu. Ini mudah-mudahan tidak salah, saya ingat betul. Nah, kemudian beliau punya mantu yang namanya Ria Mizat Ria Kudu. Oh, itu mantu beliau? Ya, nah Ria Kudu ini jenderal. Beberapa jenderal. Wong Kito kan? Wong Kito. Ya, beberapa jenderal Wong Kito ini dekat dengan Bung Karno, termasuk Ria Kudu. Ya. Nah, waktu ada koreksi dari Dewan Gajah, Dewan Garuda, ya, Dewan Banteng, ya, yang berujung PRRI. Nah, ini Sumatera Selatan yang paling awal ini. Artinya bukan menyerah ya. Artinya sadar dia bahwa cara koreksi seperti itu mungkin tanda kutip kurang pas. Sehingga yang jalan terus tuh PRRI Prasasta. Mungkin dalam rangka koreksi terhadap sistem pemerintahannya Bung Karno. Boleh kan? Dan mereka yang melakukan koreksi itu jadi pahlawan semua sekarang itu. Ya. Nah, oke. Nah, ini kita bicara tentang Siliwangi. By empiris, Siliwangi ini kerajaan yang besar dengan Prabu Siliwangi. Nah, kemudian sejarahnya dulu Siliwangi ini pernah rame sama Hayam Wuruk ini. Hayam Wuruk Majapahit. Ya. Yang Mahapatihnya Gajah Mada dengan Sumpah Palapa. Kenapa? Ini ada pernikahan politik dulu antara Prabu Hayam Wuruk dengan putri daripada Sunda, Raja Sunda, yaitu Dyah Pitaloka. Nah, ya. Nah, entah apa yang terjadi, saya tidak mendalami betul, ya. Terjadilah perang bubat. Perang bubat itu adanya di Jawa Tengah. Nah, ini cerita Siliwangi. Nah, belakangan muncul cerita Siliwangi ini di serial TV, yaitu dengan Kian Santang. Prabu. Ya, Kian Santang ini adalah putra Prabu Siliwangi. Putra Prabu. Seorang yang taat beribadah masih muda, dibimbing oleh gurunya. Nah, saya ingat kisah Al-Fatih
yang dibimbing buruh ya, belum berumur 3 tahun, bisa menaklukkan Andalusia. Nah, itu maka memerintahlah dinasti Turki Utsmani selama 600 tahun. Nah, balik lagi ke Siliwangi. Nah, Siliwangi dari sejarah pembangunan bangsa ini mempunyai peran sangat penting. Pertama, mereka melakukan perjalanan ya tahun 48, menumpas PKI setumpas-tumpasnya. Kemudian mereka kembali long march dari sana. Dan sedikit kecewa waktu long march itu karena tiba-tiba mereka tidak bisa kembali karena Jogja diduduki oleh Belanda dalam perjalanannya. Nah, jadi itu Siliwangi menumpas PKI. Kemudian ya, nah sekarang muncul lagi dari Siliwangi. Artinya Siliwangi ini melakukan kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada kedaulatan rakyat, menjaga. Nah, dengan munculnya ini Kunto Arbibowo sebagai Pangdam Siliwangi dan berbicara dengan sistematis, jelas, pesannya jelas. Nah, saya tidak melebih-lebihkan, ya. Barangkali ini sikap seorang jenderal. Karena jenderal itu memberi komando. Menjadi jenderal itu dia sudah mengikuti sistem pendidikan yang luar biasa. Tidak ujuk-ujuk ya? Tidak ujuk-ujuk. Iya. Kemudian setelah menjadi jenderal menjelang itu dia sudah mempunyai wawasan Nusantara. Sudah memahami politik lokal, regional, dan global. Itu namanya jenderal. Dan kebetulan ya, Kunto ini itu terlahir menjadi pimpinan unit. Wajar kalau dia Pangdam. Jadi karirnya jelas ya, terukur dengan umur yang masih muda. Dan kemudian yang disampaikan beliau itu kontennya menurut hemat saya, elit politik, hai lembaga-lembaga negara, ingat konstitusi, jangan sempat terjadi sesuatu atas ini. Kalau terjadi sesuatu mengenai NKRI, maka TNI yang tumbuh dari rakyat, berjuang dari rakyat, milik rakyat akan menjaga kedaulatan. Itu saja pesannya, tidak lebih dari itu. Cuma oleh beberapa medsos itu luar biasa, ada yang berbau provokator, ada yang bau ini. Kalau saya ambil positifnya saja lah. Tapi kalau dari LSMPis melihat, ini suatu hal yang luar biasa, Prof. Karena belum pernah terjadi di era sebelumnya seorang Pangdam, apalagi Pangdam 3 Siliwangi, beliau juga putra dari Jenderal Trisno yang mantan wakil presiden yang begitu dekat dengan rezim ini. Ya, dia dekat dengan kebenaran. Setiap acara-acara penting itu ke negara tuh dia selalu hadir. Menantunya juga Pak Arya Mizat juga tadi Prof bilang juga pernah duduk di eranya rezim ini. Begitu beliau muncul, saya sempat terkaget-kaget gitu loh. Nah, jadi saya berpikir apakah sekeras ini pernyataan Pak Tri itu tidak didengar oleh istana, tidak didengar oleh elit-elit politik. Itu yang sampai detik ini saya tuh belum nalar, saya tuh nggak terima, Bro. Nah, kalau sekarang ini begini, kalau sifatnya petinggi-petinggi rezim ini mengatakan to be or not to be, salah mereka. Mereka tidak cinta Indonesia. Jadi mestinya apa yang disampaikan Pak Tri atau Kunto itu mesti mereka dengar. Jadi jangan pula sempat terjadi seperti yang lalu, ya. Kita juga bekas mantan Panglima, ingat Gatot Nurmantio, kan pernah keras juga, menangkap satu peti senjata dari China. Nggak cuma itu, saya lihat juga begitu pernyataan Pak Kunto itu dia juga ikut support ya, dalam arti negara ini tidak dalam baik-baik saja gitu. Ya, betul. Gitu. Negara tidak dalam baik-baik saja sehingga beliau mengeluarkan semacam pernyataan itu yang wajib didengar.
Ya, artinya ada sinyal-sinyal lah. Ya, jangan Negara sampai tidak baik-baik saja. jangan sampai Perhatian. iya, jangan sampai ada satu pihak yang memaksa kehendak sehingga menimbulkan korban di sana sini gitu. Kita kan tidak kepengen sekali. Jangan nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita ini terjadi perpecahan di bangsa ini. Karena bangsa kita ini bangsa yang santun, bangsa yang beradab, bangsa yang punya akhlak yang tinggi. Jadi janganlah sampai segelintir orang bisa mengkondisikan sehingga kita jadi pecah belah. Nah, saya khawatir dan saya semakin khawatir saya melihat banyak sekali pati-pati itu yang sekarang ini mereka ikut cawe-cawe juga gitu. Cawe-cawe dalam arti begini. Ini sudah istilahnya SOS itu. Gitu kan. Sudah SOS, udah warning dari Pangdam, yang lain pati-pati ini pun baik TNI maupun Polri juga sudah ikut merasakan kegelisahan ini, ikut juga ngomong, diskusi sama saya juga, ada yang bertelepon, ada yang ketemu. Itu mereka gusar gitu loh. Iya begini, Bib. Artinya kita boleh ini ya, tapi kepala dingin. Nah, jadi kita cermati. Artinya sinyal-sinyal yang diberikan oleh Pangdam ini sesuatu yang harus menjadi perhatian sekali. Sebab dia coba mempertimbangkan. Dulu saja Panglima Gatot Nurmantio, ya enggak, Jenderal 4 bintang, copot itu. Ya, karena dia apa? Untuk kedaulatan dia menangkap satu peti besar tentara dari China. Tentu dia berpikir, wah jangan-jangan bukan tentara, apa namanya? Alat-alat ya. Alat-alat apa? Alat senjata. Iya, senjata kan? Senjata. Nah itu, jadi balik lagi. Ya tentu ada kegusaran, ada ini, ada itu. Tapi marilah kita jernih. Yang penting adalah bagaimana tidak jadi pergolakan yang keras, tidak terbelah anak bangsa ini, dan pemilu tetap bisa berjalan sesuai konstitusi yang ada. Nah gitu, Bib. Ya, mungkin dalam kesempatan podcast ini saya juga ingin semacam menyampaikan aspirasi ya. Iya. Aspirasi yang kalau tadinya Jenderal Tri Susno itu selalu hadir pada kesempatan momen-momen seperti hari-hari kenegaraan, upacara. Sekarang saya menghimbau dalam kesempatan ini itu, ya Presiden kita ini ajaklah bicara apa yang terjadi sebetulnya gitu. Ajak bicara, duduk bareng, apa sih, mintalah semacam petunjuk ya, karena beliau itu senioritas, pengalaman sebagai wakil presiden, orangnya juga wise, santun gitu, mumpung masih ada umur, dia perhatian pada bangsa dan negara luar biasa. Ajak bicara, mungkin face to face. Kenapa kok sampai anaknya menyampaikan hal seperti ini? Apa kegusaran yang terjadi? Saya kira kalau disampaikan, diajak bicara, mungkin akan beda gitu loh. Daripada menjadi opini publik di medsos semakin hari makin memanas. Nah, kalau ini terjadi, presiden ini dia mengambil satu kebijakan yang jenius ya. Dalam arti begitu Pak Tri muncul, datengin ke rumahnya beliau. Ya, jenius dan genuine. Iya, jangan dipanggil ke istana, jangan diundang ke istana. Beliau sowan ke sana, datang sebagai mantan wakil presiden, sebagai sahabat baik, sebagai yang support beliau selama ini. Kita datang ke sana, ada apa sebetulnya? Kan kira-kira seperti itu ya. Iya. Nah, kita mengharap juga orang sekitarnya Jokowi ini juga membisikkan gitu, bisik-bisik kayak kita gini gitu. Iya, ya. Tapi harus bisik-bisik yang artinya mereka tuh harus jujur dalam hatinya. Ini loh pembukaan dasar 45. Ini loh Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Jambok konstitusi yang sudah ada ini, mari kabinet tupoksinya dijalankan. Kemudian lembaga-lembaga jangan pula ikut cawe-cawe menjadikan time frame pemilu ini menjadi tertunda. Ya, satu lagi nih, Prof. Ya. Kemarin itu kan kita lihat tuh ada 80 bupati yang datang ke Mahkamah Agung. Oh, ya. Ya, masalah ya cawe-cawe juga kan, dalam arti mengasih masukan kepada
kepada kepada MA. Ya apa salahnya juga mereka datang ke presiden, ya kan? Datang Pak Presiden, kita cuma menyampaikan isi hati, unek-unek kita. Saya kira baik juga kan? Ya Kan? Sudah datang ke Mahkamah Agung, dia datang lagi ke istana, menyampaikan ini loh kondisi kegusaran kita selama ini gitu loh. Mungkin bagus ya Prof. Ya, bagus itu. Jadi ya artinya kita dibuka komunikasi secara transparan. Ya. Kita saling mengingatkan, saling memberitahu, saling mengikatkan diri untuk cinta NKRI. Nah, kita lepaskan, tangan-tangan yang di luar, yang menurut sebagian besar ini akan menimbulkan kerugian bagi kedaulatan NKRI. Nah, ini harus juga ya. Nah, dan juga ada pesan lain dalam hal ini. Ya, oligarki bisnis ya bisnis. Tapi pikirkanlah republik ini. Anda numpang makan di sini. Toh, cukup diberi jalan. Malah sudah berlebihan. Cawe-cawe politik, janganlah. Menyesal kalian nanti. Terutama tokoh-tokoh yang bergelut menentukan kebijakan-kebijakan di NKRI ini. Nah, jadi ini juga sangat-sangat melukai. TNI itu dilukai, Asabrinya remuk, berapa triliun yang habis uangnya. Siapa yang ambil uangnya? Itu juga salah satu yang menyebabkan mau jadi apa ya? Asabri itu berapa triliun itu? 2. Ya, pentolan yang termasuk orang kaya Indonesia itu yang menggerogoti. Nah itu. Jadi mereka merasa ini kok sejauh itu. Ya, itu tadi kembali ke untuk menyelamatkan bangsa dan negara menjelang Pilpres ini memang banyak hal-hal yang perlu kita bisik-bisikkan kepada publik sekaligus sebagai himbauan ya sehingga bisik-bisik kita kan bermanfaat. Kalau tadi yang lupa ya kita mengingatkan ya sebagai cinta kita kepada tanah air cinta kita kepada bangsa ini jangan sampai terpecah belah. Ini ada kelihatan semacam masalah-masalah besar yang menjadi sorotan publik, ya ini harus disegerakan, jangan diabaikan, disegerakan. Ayo segeralah elit-elit di atas jumpa ketemu, bukan cuma sekedar yang perlu dikumpulkan, yang tidak perlu tidak dikumpul. Itu kayaknya contoh yang tidak baik mantan presiden kan banyak, masih ada hidup Hamzahas, masih ada juga Pak Tri, masih ada lagi Yusuf Kala. Ini kan semua senior sudah jam terbangnya kan sudah lebih dari cukup gitu loh. Nah, sampai kemarin Yusuf Kala itu ikut juga ngomong. Sampai ikut ngomong juga. Ya sudah lah, ini yang namanya presiden sekarang ini jangan ikut cawe-cawe lagi. Ini kan sudah satu hal yang luar biasa. Jadi yang tadi cuma kita ikut bisik-bisik masalah cawe-cawe sampai ke apa ikut ngomong juga. Ini kan satu hal yang panjang jadi presiden. Iya. Jadi ya sekali lagi. Ini lucu nih, bukan lucu, menarik Prof. Seorang wakil presiden dia mengingatkan sebagai pendamping sebelumnya kan di 2014 mengingatkan presiden ini masih punya tugas banyak gitu loh. Jangan ikut urusannya ini karena pengalaman sebelumnya itu tidak ada contoh seperti SBY, seperti Megawati, seperti begitu dia selesai tidak ikut cawe-cawe di Pilpres berikutnya. Itu kan contoh yang baik. Ya, tapi barangkali begini, Beb. 9 tahun memerintah. Dengan dinamika, ideologi politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tentu melekat kepada pimpinan Republik, yaitu Presiden. Presidennya Jokowi. Nah, tentu merasa, mungkin ada yang belum selesai tugasnya. Atau merasa, kalau saya selesai sekarang, bagaimana nasib saya yang selama ini? Mungkin ada hal-hal yang tidak pas beliau lakukan. Nah, padahal yang namanya politik balas dendam itu hampir tidak ada di Indonesia. Yang ada adalah kumulatif masalah dikumpulkan, dianalisa, diperbaiki, dan disempurnakan. Kemudian kalaupun terjadi, maka hukum yang menegakkan. Iya, ini kembali lagi kan banyak elit politik menyuarakan, bahwa sidang ke depan itu harus menuntaskan terutama program IKN. Ya kan itu menjadi suatu proyeknya semacam suatu kewajiban yang tidak bisa ditunda lagi.
Padahal kita lihat sendiri, Menteri PUPR bilang IKN ini tidak ada yang berminat, sampai sekarang tidak ada investor. Jadi masalah IKN itu sebetulnya sudah harus ditutup karena Menteri Jokowi sendiri yang ngomong bahwa IKN itu investor tidak menarik. Kenapa kok sekarang masih ditarik-tarik terus saja? Jadi begini. Saya kalau memang memerlukan sesuatu, maka itu dibuat naskah akademik, dibuat studi kelayakan. Ada kelayakan teknis, ada kelayakan ekonomi. Tapi di samping itu ada kelayakan kaitannya dengan status negara. Nah, sedangkan untuk itu dari teknis berat, kelayakan ekonomis pendanaan terbatas karena ada prioritas yang lain. Nah, ini yang tidak dilihat oleh lingkaran daripada Pak Jokowi ini. Sudah, Prof. Sudah dilihat, bahkan dinyatakan secara terbuka bahwa IKN itu tidak ada peminat. Selesai game ini. Setelah itu dia tetapkan, kan diforsir terus. Iya. Nah, yang melakukan studi sama juga dengan Meikarta itu. Enak aja topping itu si LBP lakukan topping itu kan nggak betul itu. Ya, makanya kalau begitu sudah selesai, Menteri sendiri menyatakan bahwa IKN ini tidak ada yang minat. Terus itu masalah. Jadi jangan digoreng-goreng lagi gitu. Jadi ini masih digoreng lagi. Wah, kalau nanti presidennya bukan yang orangnya Jokowi, nanti IKN tidak jadi. Sudah jelas sekarang orangnya Jokowi sendiri mengatakan bahwa proyek ini IKN ini tidak mendapatkan tidak ada investor yang mau menanamkan. Dan selesai. Jadi kita tutup lebaran IKN, kita lebaran ke depan bicara pilpres. Kan itu aja kan? Ya, jadi artinya kalau Gus Dur bilang gitu-gitu aja kok repot gitu. Jadi begini, ada banyak masalah. Kemudian ada kunci masalah. Istilahnya key area problem. Ada problem. Ya, okay. Kemudian ada key area problem. Nah, di dalam pendekatan pengambilan keputusan, key area problemnya itu apa? Kemudian dikaji. Kemudian apakah ini dilanjutkan atau tidak? Ya. Nah, dari sekian masalah yang ada di Republik ini, sekarang key area problemnya itu berada pada pilpres. Ya. So, pilpres yang baik, jurdil, pemilihan jurdil, ini sebagai salah satu solusi untuk pemecahan masalah-masalah yang lain. Nah, ini. Jadi, ya saya boleh diskusi dengan pakar-pakar manajemen ya. Kalau saya kurang pas, saya akan belajar dari mereka. Tapi dalam pendekatan akademik ya, dan juga yang terakhir itu kira-kira 25 tahun lalu Twitter Breaker ya, ada problem solving and decision making. Ada creative problem solving. Apapun yang digunakan, semua ini sekarang adalah kata kuncinya, key area problem yang sekarang yang harus dipecahkan itu adalah pilpres. Pilpres ini sudah memenuhi untuk bisa dilaksanakan 2014. Kandidatnya sudah ada, 2 yang jelas, tinggal 1 lagi bergerak. Nah, yang 1 diganggu, ya mbok janganlah. Ya, jadi balik lagi ke Pak Kunto tadi, Pangdam Brawijaya. Ya mudah-mudahan lah ini peran Siliwangi lagi membenahi dan menegakkan kedaulatan dalam tatanan kenegaraan yang berdasarkan hukum begitu. Saya berharap, Prof, ini harapan saya, apa yang disampaikan Pak Kunto itu cukup sebagai cambuk, sebagai masukan positif, sehingga pemerintahan itu cerdas. Gitu. Jadi itu ditampung sebagai masukan yang positif. Apalagi kita melihat selama ini wakil presiden keberapa Pak Tei, saya lupa. Itu satu orang senior yang luar biasa. Beliau mendampingi Pak Harto kan berapa tahun sukses memimpin negeri ini. Beliau itu negarawan sejati yang sangat santun luar biasa. Tapi dengan pernyataan keras kemarin saya betul-betul kaget gitu. Nah, sehingga dalam kesempatan bisik-bisik ini kita juga menghimbau kepada elit-elit politik
Ini coba lihat, seorang Pak Tri itu belum pernah bersuara sekeras itu. Belum pernah. Dan ini merupakan suatu warning yang harus ditelaah benar-benar. Dan baik. Karena Pak Tri ini sepuh, tapi dia masih memikirkan bagaimana bang. Kemarin sempat sakit kan, sempat dirawat. Ya. Jadi dalam ini bisik-bisik ini, cobalah pemerintahan ini tuh lihat apa yang baik dari masukan itu segera ditindaklanjuti gitu, jangan diabaikan. Saya lihat sudah berapa minggu, tapi tidak ada reaksi ya. Ya lihat ya, belum ada reaksi, entah ada pertemuan-pertemuan, entah silaturahmi, entah halal dihalal, entah apa namanya. Yang ada cuma cawe-cawe urusan pilpres ini, jago sana jago sini. Tambah dengan terbuka tertutup. Nah ini itu yang mereka lupa semuanya gitu. Jadi jangan sampai kesempatan emas yang diberikan masukan oleh Pak Tri melalui putranya yang begitu wise menyampaikan lewat surat, bukan merupakan pernyataan terbuka, itu sebetulnya bagus ya. Kalau dia ngomong secara terbuka mungkin juga orang nggak bisa terkaget-kaget ya. Tapi dia menyampaikan dalam bentuk curahan hati ya, melalui surat, itu satu hal yang positif gitu loh. Jadi bangsa ini mesti banyak belajar, banyak mendengar, dan banyak menerima masukan demi bangsa dan negara ke depan ini. Apapun masukan yang positif itu harus ditampung, wajib hukumnya ditampung. Ya Prof ya. Ya gitu Bib. Sampai juga kita akhirnya ini. Oh gitu. Ya. Saya masih kurang nih Prof, masih kurang apa? Nanti kita sambung lagi, Saya rasa cukup lah ya. Oh gitu ya. Ini kita membicarakan seorang brilliant, seorang panglima, seorang jenderal ya. Jenderal ini hitung jari Prof. Ya. Jadi kita berharap apa yang disampaikan itu menjadi perhatian kita semua. Ya, jadilah Presiden Jokowi 2 periode menjadi orang brilliant juga. Ya. Kan gitu, Bob. Ya, kita harapkan dia mendengar sesepuh, kepemimpinan. Ya, dia mendengar itu, dia soal rapor kan setiap orang punya rapor. Ya, makanya dengan cambuk yang disampaikan oleh Pak Tri itu kan luar biasa. Seharusnya dia memberi hormat dalam arti, wah, ya namanya manusia kan tidak dapat ada keliruan. Ya. Nah, jadi kita bisik-bisik, siapa tahu sampai ke telinga mereka nih bahwa ada yang something wrong. Ya dia harus diluruskan gitu loh. Sehingga bermanfaat buat bangsa dan negara. Ya. Jadi karena episode ini masih berlanjut, Rob. Belum selesai nih. Ya, karena belum ada endingnya nih. Ya. Nah, belum ada endingnya. Ya kita berharap pertemuan berikutnya sudah jelas endingnya kemana. Ya. Itu Prof ya. Ya. Terima kasih banyak. Ikuti terus Hash Channel by Empiris ya. Baik. Nah, kita tutup bisik-bisik ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode yang lebih menarik dan lebih mencerdaskan.